Oke, selamat pagi pemirsa Wow TV. Pagi ini saya Majelis Sukadi dengan kameramen tercinta kita Bapak Alfiano Siregar Simanjuntak. Ya, kita hari ini di tempat yang sangat indah. Tapi sebelum saya ceritakan tempatnya di mana, nanti kita biar narasumber kita yang ceritakan ya. Yuk kita selanjutnya kita. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya panggilnya kakak, cici, ade atau gimana ya? Panggil Ya udah. Oke, kita akan panggil nama, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan siapa mereka ya. Mungkin boleh dikenalkan dengan yang kakak satu ini. Namanya siapa boleh tahu? Saya Muca. Muca. Tadi siapa lengkapnya tadi? Muca Linda. Muca Linda ya, dengan kakak Muca Linda satu. Yang sampingnya kakak siapa? Paramita. Paramita ya. Ya. Wow. Namanya sangat unik sekali ya teman-teman ya. Satu kakak Muca Linda, satu kakak Paramita. Jadi gini nih. Untuk nama ini kalau kita kasih bocoran ya, karena kebetulan di sini kita tadi ngomongin agama-agama mulu nih ya, kita resep bahagia dan lain sebagainya. Nih teman-teman, ada yang tahu nggak nih arti nama Muca Linda sama Paramita itu apa? Oke, kita tanya langsung ya. Kira-kira kakak pernah itu nggak? Pernah mungkin cari tahu gitu namanya apa? Muca Linda sama Paramita. Pernah. Apa nih Muca Linda artinya? Oke, dari yang pengetahuan saya, jadi setelah Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna itu, saya lupa tepatnya pada minggu keberapa. Minggu ke-7. Minggu ke-7. Oke, minggu ke-7 itu beliau bermeditasi di bawah pohon Muca Linda. Iya, betul. Dan lalu saat itu muncul badai yang sangat besar, sehingga Raja Naga bernama Muca Linda juga datang untuk melindungi Sang Buddha. Ya, begitulah ya. Kalau teman-teman pengen tahu nih Muca Linda maknanya apa atau artinya apa. Jadi pada minggu ke-7 Buddha saat meditasi itu dilindungi oleh seekor naga, naganya Muca Linda ya. Nah, kalau Paramita nih, kita denger ya maknanya apa ya atau artinya ya. Kalau sejauh saya tahu nih Pak, Paramita itu artinya kesempurnaan kebajikan. Iya. Jadi kalau sejauh saya dengar ya, kalau misalnya seseorang untuk mencapai menjadi seorang Buddha itu harus menyempurnakan kayak paraminya itu. Betul. Ada 10 atau berapa ya? Ya, 10. Jadi untuk seorang yang bodhisattva jika ingin menjadi Buddha mereka harus menyempurnakan 10 paraminya dulu ya. Dari dana, sila dan lain sebagainya, kanti ya. Oke, nih kamu Muca Linda sama Kak Paramita nih. Kan tadi saya belum jelaskan nih kita lagi di mana nih ya. Mungkin kalian aja deh kalian jelasin kita lagi di mana dan view apa yang bisa kita lihat di belakang kita. Yes. Oh iya. Jadi di pagi hari ini kita kebetulan lagi ada di Masada Village Resort ya, Masada Village. Ini lokasinya di puncak, mungkin tepatnya di daerah apa? Cisarua. Oh, Cisarua ya, betul, pasti di Cisarua. Dan di belakang kita ini ada pemandangan beberapa gunung yang mengelilingi kota Bogor. Ada Gunung Pangrango, Gunung Salak, terus Gede ya? Iya, Gede juga ada, betul. Ya, view-nya pokoknya indah sekali ya Kak Paramita ya. Betul, ini ya. betul Pak. Ya, oke. Nah, Kak Paramita sama kamu Muca Linda nih, kita kan sekarang lagi ibaratnya di tempat yang sangat indah ya. Ya dong ya, kita bisa merasakan kebahagiaan ya fisik atau kebahagiaan di luar ya. Nah, karena pagi ini temanya tuh kita dari tadi tuh ngomongin kebahagiaan terus nih. Oke. Dalam Buddhis juga apalagi ya, kita tema utamanya tuh kita pengen bebas dari derita kan ya? Ya nggak sih? Kebahagiaan sejati malah ya. Ya udah, kita berbicara yang ringan-ringan aja deh Kak Paramita sama Kak Muca Linda nih. Kalau buat Kak Muca Linda sama Paramita, bahagia itu apa sih gitu? Yang simpel aja mungkin dalam keseharian atau seperti apa contoh bahagia atau gimana deh ya kita. Biar teman-teman yang melihat tayangan ini bisa ikut bahagia juga nih kayak kita nih. Nah, jadi contohnya ya. Iya boleh. Salah satu contohnya ya sekarang ini aku bisa jalan-jalan glamping bareng keluarga dan lengkap semua anggotanya, mama, papa dan juga sama kakak di sini. Gimana beberapa tahun yang lalu sih sempat pisah-pisah karena kan harus kuliah, ngekos dan lain-lain. Tapi senangnya sekarang bisa glamping bareng lagi. Oke, itu dari kamu Muca Linda ya. Kalau dari kamu Paramita gimana nih? Kalau dari saya nih, kalau menurut saya sih bahagia itu ya, bahagia itu saat kita merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang nih. Nah, jadi dengan merasa cukup dengan berada di saat ini, momen ini, menurut saya itu menjadi modal kita untuk merasa bahagia sih.
sebenarnya itu. Oke, setuju banget ya dengan pernyataan kamu Calinda sama Kak Paramita ya. Jadi bener banget ya, kita tadi merasa cukup, rasa syukur ya. Lalu tadi ini kebersamaan ya. Karena kita kan teman-teman bisa tahu sendiri, kita hampir 2 tahun pandemi kan ya. Kita begitu apa ya? Ya seperti kita menyetop diri kita gitu, jangan terlalu aktivitas dulu ya. Inilah salah satu bentuk kebahagiaan yang kita nikmati hari ini. Oke, sebagai closing statement nih untuk apa yang teman-teman melihat tayangan ini. Mungkin Kak Paramita sama kamu Calinda bisa share sedikit tips sih gimana teman-teman bisa menikmati hari mereka lalu bisa tetap berkarya nih setelah pandemi itu gimana caranya nih? Ya, coba ya. Buat teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah atau udah kerja deh, atau udah nikah juga silakan. Waduh, kita belum nikah jadi tahu caranya kalau nikah gimana? Ya, yang masih kuliah deh atau yang masih kerja gitu, gimana? Buat teman-teman gitu. Masih kuliah juga ya. Buat teman-teman yang kuliah nih, gimana supaya ya selain kan tugas banyak kan ya, ya tapi mereka juga bisa jangan habisin waktu buat kuliah doang gitu. Nanti masa kita muda habis, kita habis waktunya nggak bahagia gitu. Tapi ya balance lah atau ya gimana nih? Kalau untuk tips yang masuk kuliah, pertama sih dicoba dulu aja karena kan pandemi ini situasinya banyak yang stay di rumah dan itu tuh semuanya dilakukan sendiri di depan laptop, di depan komputer. Jadi banyak orang yang merasa takut duluan atau minder duluan untuk nyoba sesuatu. Nah di situ lebih baik coba dulu aja walaupun nggak ketemu siapa-siapa, tapi nanti ujung-ujungnya pasti bakal ketemu banyak pengalaman baru walaupun secara online kan. Sekarang juga udah mulai banyak yang hybrid kan ya, campur sama offline. Jadi bisa nambah pengalaman dan juga pengalaman-pengalaman yang kita dapat di masa kuliah itu banyak yang nggak bisa kita cari lagi di luar kuliah seperti itu. Jadi memang masa dimana kita bisa dapat pengalaman itu hanya ya 4 tahun sama kuliah itu aja gitu. Jadi dicoba dulu aja takut. Ya untuk teman-teman yang masih kuliah mungkin saya simpulkan dikit ya Kak Calinda ya. Sosialisasi penting banget untuk anak-anak mahasiswa ya. Sosialisasi itu apa ya? Pokoknya salah satu bagian dari interaksi masyarakat yang itu sangat penting gitu ya, bukan hanya cuma value tapi di sana ada interaksi juga sangat penting ya. Oke, untuk Kak Paramita nih sendiri gimana nih bahagia dalam dunia kerja nih, karena udah kerja kan ya tadi ya. Betul Pak. Ya. Oke, go dikasih tip ke teman-teman nih berbahagia, bisa bagi-bagi waktunya gimana? Dalam dunia kerja ya, pertama kita harus tahu menempatkan porsi kapan kita kerja, kapan kita kehidupan di luar kerja gitulah, di luar lingkungan kerja. Bisa fun gitu lah ya. Betul, kayak jangan sampai itu jadi kecampur kayak gitu, karena kita kan pasti juga butuh kehidupan di luar itu gitu kan. Tapi untuk dalam pekerjaannya sendiri, kalau menurut saya kita harus jangan sampai kita kerja itu hanya mengerjakan tugas nih karena kita disuruh kita ngerjain gitu. Tapi harus kayak dapat value-nya nih yang mau kita lakuin ini, kenapa sih kita ngelakuin ini gitu. Reasonnya supaya kita kayak ada motivasi dari dalam untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kayak gitu. Dan selain itu mungkin kalau zaman sekarang itu ya mungkin tuntutannya tuh kita harus lebih pinter-pinter juga untuk lebih agile, lebih ikutin perkembangan zaman. Karena dengan kita mengikuti perkembangan zaman, kita bisa belajar lebih cepat juga kayak gitu. Dan kalau untuk supaya kita lebih bisa happy juga, menurut saya kita juga harus pastikan punya hubungan yang baik sih, kayak koneksi yang baik dengan teman-teman di tempat kerja. Gitu sih dari saya. Keren ya pokoknya nih teman-teman ya, tadi udah dengarkan semuanya kan ya dari kamu Calinda sama Kak Paramita ya. Jadi kita ya syukur, enjoy, lalu kita sosialisasi sama teman ya. Oke, kita bisa menikmati keseharian kita ya. Oke, ya udah demikian yang mungkin bisa kita sharingkan pagi hari ini dalam acara Wow TV ya. Oke, bersama saya nanti juga ada Pak Alfiano Siregar ya sebagai kameramen ya. Oke, terima kasih untuk Kak Paramita sama Kak Calinda. Mungkin bisa lambaikan tangan bilang Wow TV. Oke, 1, 2, 3. Wow TV.